Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang penonton setia dan penonton baru di channel Surup. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang mengerikan tentang seorang pedagang nasi goreng keliling yang nekat menumbalkan ibu mertuanya sendiri demi gerobaknya kembali laris manis. Tapi apa yang terjadi setelah itu tidak pernah dibayangkan manusia waras. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan kisah-kisah penuh pelajaran dan ketegangan, serta jadi pengingat untuk kita semua agar tidak mencari jalan singkat yang kelam. Suara dentingan sendok besi membentur wajan tua bergema di gang sempit Pasar Juet. Malam masih muda, tapi aroma bawang putih dan minyak panas sudah menyeruak dari gerobak kayu bertuliskan, "Nasi goreng Pak Ramelan." Lelaki 48 tahun itu berdiri di balik wajan, tubuhnya berkeringat meski angin malam berembus pelan. Kaos oblong tipis menempel di punggungnya, dan kopiah lusuh bertengger miring di kepala. Pak Ramelan bukan sekadar tukang nasi goreng. Ia adalah saksi hidup perputaran malam di kampung ini. Sudah hampir 15 tahun, gerobaknya mondar-mandir di jalanan, menyusuri lorong pasar, hingga ke perempatan lampu merah. Ia dikenal ramah, tak banyak bicara, tapi tangannya cekatan. Wajannya selalu panas, dan nasi gorengnya selalu harum. Banyak pelanggan bilang, rasa nasi goreng Pak Ramelan itu bikin pulang. Di rumah, istrinya, Bu Warti, 45 tahun, setia menyiapkan bahan. Perempuan berwajah tenang itu tak pernah mengeluh. Setiap pagi ia ke pasar membeli telur, sayur, dan cabai. Sorenya ia mencuci, memotong, dan menata bahan di kotak-kotak plastik agar suaminya bisa langsung berdagang selepas maghrib. Mereka tinggal bertiga di rumah kontrakan sederhana. Hanya satu kamar, satu dapur kecil, dan sebuah ranjang usang tempat ibu mertua mereka, Mbah Sarimah, berbaring sepanjang hari. Mbah Sarimah sudah 2 tahun lumpuh. Tak bisa bicara, tak bisa bergerak. Hanya matanya yang kadang menatap tajam ke langit-langit, seolah melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Ia tidur di atas kasur tipis di pojok dapur, ditutupi kelambu sobek dan ditemani tikar pandan yang usang. Setiap malam sebelum Ramelan pergi berjualan, ia selalu membetulkan selimut ibunya dan menatap wajah yang makin pucat hari demi hari. "Doakan saya laku, Embok," ucapnya pelan, seperti ritual tak tertulis. Malam itu, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Saat mendorong gerobak keluar dari gang, Ramelan mendapati sesuatu yang membuatnya terdiam sejenak. Di ujung jalan, ada gerobak baru. Mengkilap, rapi. Ada spanduk besar tergantung di atasnya bertuliskan, "Nasi goreng Mas Sodik, pedas nyes." Lampu LED terang benderang memantul di permukaan aluminium. Meja lipat terpasang, lengkap dengan tisu gulung dan kursi plastik warna-warni. Dan yang paling menyakitkan, pelanggannya dulu kini duduk di sana. Tertawa, mengunyah, menjilat sendok. Pak Ramelan tak berkata apa-apa. Ia hanya menoleh ke kiri, menyusuri arah sebaliknya, lalu mendorong gerobaknya ke ujung pasar yang lebih gelap dan sepi. Di sana, ia memarkir, lalu menyalakan kompor gas. Bunyi cetak-cetek api dan minyak panas menyambutnya seperti biasa. "Telur 2. Pedas sedang," kata seorang tukang ojek yang masih setia. Ia tersenyum. "Siap." Namun malam itu hanya 5 piring yang laku. Biasanya bisa 10, bahkan 15. Ketika pulang lewat tengah malam, Pak Ramelan membawa pulang plastik berisi 2 porsi nasi goreng yang tak laku. Ia tahu besok harus lebih hemat beli bahan. Ia tahu Bu Warti pasti tetap menyambut dengan senyum, walau wajahnya lelah. Dan benar saja. Saat ia masuk rumah, Bu Warti duduk di lantai, memijat kaki sendiri. Tatapannya kosong. Tapi begitu melihat suaminya masuk, ia tersenyum. "Lumayan, Mas?" Pak Ramelan hanya mengangguk pelan. "Ya, lumayan." Lalu ia meletakkan plastik nasi di meja, berjalan ke dapur, dan menengok Mbah Sarimah. Wajah tua itu masih menatap langit-langit. Mulutnya sedikit terbuka. Nafasnya pendek-pendek.
Tangannya kurus kering seperti ranting. Pak Ramelan hanya berdiri sebentar, lalu kembali ke ruang tengah dan duduk bersila. Ia menghela napas. Saya kalah saing, Bu. Bu Warti menatap suaminya. Matanya memerah. Tapi ia tetap tersenyum. Rezeki itu diatur Allah. Kita sabar saja. Pak Ramelan mengangguk. Tapi di dalam hatinya, sesuatu mulai tumbuh. Sesuatu yang belum pernah ia pelihara sebelumnya. Bukan marah, bukan benci, tapi rasa tidak rela melihat semua yang ia bangun perlahan direbut begitu saja. Di luar, suara wajan Mas Sodik masih terdengar dari kejauhan. Gemericik minyak dan tawa pelanggan seperti mengolok-olok kesederhanaan milik mereka. Malam itu, Pak Ramelan tidak tidur. Ia duduk di teras sampai langit mulai merah. Dan sejak saat itu, hatinya tak lagi senyap seperti dulu. 3 hari berlalu sejak Pak Ramelan melihat gerobak Mas Sodik berdiri megah di ujung gang. Dalam 3 hari itu pula, pelanggannya perlahan lenyap satu persatu. Tak ada lagi Pak Jono, tukang bangunan yang biasa minta tambah kerupuk. Tak ada Bu Sis, penjual cilok yang suka minta cabai 5. Bahkan, anak-anak muda yang biasa nongkrong di trotoar pun kini pindah ke gerobak sebelah. Setiap malam, Pak Ramelan hanya mampu menjual 2-3 porsi. Sisanya dibawa pulang, atau dibuang diam-diam di sungai belakang rumah. Ia terlalu malu jika istrinya tahu betapa buruk keadaan sebenarnya. Di rumah, Bu Warti tetap setia memotong bawang dan mengupas telur. Tapi tangannya mulai gemetar, dan matanya sering menunduk terlalu lama saat mencuci beras. Ia tahu, tapi ia tak ingin menambah beban suaminya. Sementara itu, Embah Sarimah hanya terbaring. Napasnya makin berat. Terkadang terdengar seperti derit pintu tua. Suara itu menggema dalam rumah sempit, menciptakan suasana seperti rumah yang perlahan ditinggalkan harapan. Malam keempat, ketika Ramelan mendorong gerobaknya keluar dari gang, ia kembali melihat keramaian di sekitar gerobak Mas Sodik. Lampu makin terang. Musik dangdut pelan terdengar dari speaker kecil. Di sebelahnya, tampak seorang ibu tertawa sambil menunjuk menu. Di tangan anaknya, ada brosur promo, beli 2, gratis teh manis es. Ramelan menunduk. Gerobaknya kini terlihat seperti hantu masa lalu, kayu yang mulai mengelupas, lampu petromax yang redup, dan wajan yang hitam karena jelaga. Ia tahu dirinya kalah. Ia lalu menepi ke sisi pasar yang makin sepi. Kompor dinyalakan. Minyak dipanaskan. Tapi tak satu pun pembeli datang malam itu. Saat ia menoleh ke jalan, ia melihat siluet tubuh seseorang berdiri di bawah tiang listrik. Seorang pria tua dengan pakaian kumal dan rambut acak-acakan. Pria itu menatap Ramelan, lalu perlahan berjalan mendekat. "Pak, bisa pesenin teh anget aja?" katanya pelan, suaranya serak seperti batu tergeset. Ramelan mengangguk. "Silakan duduk, Pak." Pria itu tidak duduk. Ia hanya berdiri di samping gerobak, memandangi wajan kosong yang masih hangat. Setelah menerima teh, ia tidak langsung minum. Ia mendekatkan cangkir ke hidung, menghirup uapnya, lalu tersenyum. "Bau sedih," gumamnya. Pak Ramelan menoleh. "Maaf." Pria itu memandang langsung ke matanya. Gerobak ini sudah tak punya semangat. Bumbu dapurnya masih lengkap. Tapi ada satu yang hilang. "Apa itu?" tanya Ramelan perlahan. "Bumbu dari dunia lain." Ramelan mengerutkan kening. "Saya tidak paham, Pak." Pria itu mengangkat alis. "Kalau kamu mau gerobak ini ramai lagi, jangan cuma pakai garam dan kecap. Kadang, harus pakai rasa takut. Pakai nyawa." Ia meneguk tehnya 1 kali, lalu meletakkan gelas kosong di meja gerobak. "Malam ini, pikirkan baik-baik. Dunia sedang lapar. Dan gerobak ini bisa jadi pintu kalau kamu tahu cara membuka kuncinya." Sebelum Ramelan sempat bertanya lebih lanjut, pria itu sudah berjalan menjauh, tubuhnya menyatu dalam kabut tipis dan lampu jalan yang berkedip. Ramelan terdiam. Malam itu,
Ia pulang dengan dada sesak dan pikiran kacau. Gerobaknya ia dorong pelan, tanpa semangat, seperti memikul beban yang tak terlihat. Di rumah, Bu Warti sedang menunggu di lantai. Air matanya tak bisa disembunyikan malam itu. Ia langsung memeluk suaminya, menggenggam tangan Ramelan dengan erat. "Kita harus bagaimana, Mas?" Suaranya pelan. Ramelan tidak menjawab. Ia hanya menunduk, teringat kata-kata pria tadi. Kadang, harus pakai nyawa. Dan saat ia menoleh ke kamar belakang, ke arah tubuh ringkih Mbah Sarimah yang terbaring diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ramelan merasa ngeri dengan pikirannya sendiri. Langit malam kembali kelam saat Ramelan berdiri sendiri di teras rumah. Gerobaknya telah terparkir, kompor dimatikan, dan wajan kosong telah dibersihkan oleh Bu Warti. Namun bukan rasa lelah yang menemaninya malam itu, melainkan gema suara lelaki misterius yang terus mengulang-ulang di kepalanya. Bumbu dari dunia lain. Ia masih bisa membayangkan tatapan mata pria tua itu, tumpul namun dalam, seperti menyimpan sesuatu yang lebih tua dari manusia itu sendiri. Dan cara dia menyebut kata, nyawa, dengan begitu tenang, seperti menyarankan tambahan garam pada tumisan biasa. Pak Ramelan menatap gerobaknya. Dulu, gerobak itu dibangun dengan tabungan hasil buruh bangunan selama 4 tahun. Setiap skrup, setiap papan kayu, setiap sambungan roda, ada peluh dan cinta di sana. Tapi kini, gerobak itu seperti mayat berdiri. Hanya menunggu waktu untuk tumbang. "Mas, masuk." Udara malam dingin, panggil Bu Warti dari dalam rumah. Namun Ramelan masih berdiri. Ia menghela napas, lalu perlahan berkata, "Besok aku mau ke Gunung Lawu." Bu Warti terdiam. Langkahnya terhenti di ambang pintu. "Mau ngapain ke sana?" tanyanya. Ramelan menoleh pelan. "Aku mau nyari jawaban." Keesokan harinya, sebelum fajar menyingsing, Ramelan berangkat naik motor pinjaman tetangga. Ia membawa botol air mineral, sehelai jaket tipis, dan foto tua milik Mbah Sarimah yang ia ambil dari laci. Perjalanan ke kaki Gunung Lawu memakan waktu hampir 2 jam. Kabut menggantung di antara pepohonan. Udara terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Ia berhenti di sebuah dusun tua bernama Lereng Menyan, tempat yang katanya masih dipercaya jadi perlintasan makhluk halus dan tempat tinggal para dukun tua. Di sana, dengan bantuan seorang warga lokal, ia diarahkan ke sebuah gubuk di tengah hutan yang katanya milik Ki Mangun. Gubuk itu terlihat seperti tak layak huni. Dindingnya dari bambu tua, atapnya reot, dan di sekitarnya tumbuh bunga-bunga layu berwarna merah gelap. Di depan pintu, tergantung kepala kerbau yang telah mengering. Asap putih keluar dari lubang kecil di atap. Pak Ramelan menelan ludah. Lalu pintu terbuka sendiri, tanpa disentuh. Ki Mangun muncul dari balik tirai. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput seperti kulit ular. Rambutnya panjang, putih keabu-abuan, dan mata kirinya buta. Tapi mata kanannya tajam, seperti pisau. "Sudah waktunya kamu datang," katanya tanpa ditanya. Ramelan terpaku. "Aku tahu isi pikiranmu. Tapi jangan sebut tujuanmu dengan ringan. Karena jalan yang kau buka, tak bisa ditutup kembali." Ramelan mengangguk pelan. Ia mengulurkan foto Mbah Sarimah dan sehelai rambut dari sisirnya. "Aku hanya ingin warungku hidup kembali, Ki. Aku tak punya siapa-siapa lagi kecuali dia. Dan sekarang, aku bahkan hampir kehilangan dia juga." Ki Mangun mengambil foto itu, memejamkan mata, lalu melempar segenggam bunga kering ke atas bara. Bau sangit menguap. "Kamu tidak diminta harta, tapi imbalannya darah. Bukan darah musuh, tapi darah yang pernah menyayangimu." Pak Ramelan tercekat. Tapi ia tak menjawab. "Kalau kau ikhlas, aku bisa bantu. Tapi sekali jalan ini kau pilih, tak ada pulang." Ramelan mengangguk sekali. Suaranya nyaris tak terdengar. "Saya siap." Ki Mangun tersenyum sama. Lalu ia menyalakan dupa dan mulai menggambar pola aneh di tanah. Malam Jumat Kliwon.
bawa sehelai baju dan potongan kuku si tumbal. Kita akan buka gerbang. Sebelum pulang, Ramelan menatap gubuk itu sekali lagi. Ia merasa seperti baru saja menjual sesuatu. Tapi ia tidak tahu apa yang sebenarnya sudah dia serahkan. Malam Jumat Kliwon tiba tanpa banyak suara. Angin dari pegunungan turun lebih tajam dari biasanya. Daun-daun di sekitar rumah Ramelan bergetar meski tidak ada angin. Bulan mengambang setengah tertutup awan. Lampu di ruang depan meredup sendiri seperti kehabisan nyala. Di kamar belakang, Mbah Sarimah terbaring seperti biasa. Matanya terbuka separuh, bibirnya basah, dan kulitnya makin menipis. Nafasnya pelan tapi masih ada. Di sampingnya, Bu Warti duduk menatap diam. Matanya sembab. Tangannya menggenggam erat sehelai baju lusuh milik sang ibu, kain yang pernah ia cuci, yang dulu ia lipat penuh kasih. Kini kain itu hanya sehelai, syarat. Mau kamu yakin? Suara Bu Warti nyaris pecah. Pak Ramelan berdiri dengan wajah pucat, tangan gemetar memegang plastik berisi sepotong kuku yang diam-diam ia gunting kemarin malam. Ia tidak menjawab. Tapi matanya tidak berpaling. Kita ini cuma mau bertahan, Bu, bisiknya. Kalau kita gak ngelakuin ini, kita mati. Tak ada tangisan malam itu. Hanya ketegangan yang menggantung seperti tali yang diikat terlalu kencang. Mereka berdua berjalan pelan keluar rumah, meninggalkan Mbah Sarimah yang tidur dalam keheningan, tak tahu dirinya sedang dijadikan persembahan. Mereka naik motor butut, melintasi jalanan sepi menuju hutan tempat Ki Mangun menunggu. Di bawah pohon besar, di tengah kabut yang menggumpal seperti asap daging dibakar, mereka tiba. Ki Mangun sudah bersila di atas kain hitam. Di depannya, sesajen aneh tersusun rapi, kepala ayam yang belum dipotong bersih, bunga 7 rupa, segelas darah kambing, dan wajan kecil penuh minyak. Letakkan semuanya, perintahnya. Tanpa berkata, Ramelan memberikan baju dan kuku. Ki Mangun menaburkan kembang, lalu membakar baju Mbah Sarimah sambil menggumam mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Api membara. Asap mengepul. Bau menyengat menusuk hidung mereka, percampuran kemenyan, rambut terbakar, dan sesuatu yang lebih busuk dari bangkai. Tiba-tiba, terdengar lolongan serigala dari arah timur. Disusul oleh suara angin yang berputar aneh, seolah datang dari dalam tanah. Ki Mangun membuka mata. Ia menoleh pada Ramelan dan Bu Warti. Makhluknya sudah datang. Tumbal diterima. Ramelan menarik napas panjang. Warungmu akan kembali ramai. Tapi ingat, 1 tahun dari sekarang, akan datang penagih baru. Dan ia tidak suka ditunda. Keesokan harinya, di rumah, Bu Warti menemukan Mbah Sarimah tak bernyawa. Tubuhnya kaku. Matanya terbuka penuh. Mulutnya menganga seperti hendak menjerit. Tapi tak ada suara. Tak ada luka. Tak ada darah. Hanya ketenangan yang aneh. Seperti seseorang yang diseret dari dunia ini tanpa sempat berpamitan. Dokter desa berkata itu serangan jantung. Usia tua. Wajar. Tapi Ramelan dan Warti tahu, itu bukan kematian biasa. Dan anehnya, sejak saat itu, semua berubah. Warung Ramelan yang biasanya sunyi mulai ramai malam itu juga. Bahkan sebelum gerobaknya didorong keluar gang, sudah ada 2 tetangga yang menunggu di depan rumah. Pak, nasi gorengnya masih? 2 ya, dibungkus. Gerobak itu terasa ringan malam itu. Minyak cepat panas. Nasi wangi luar biasa. Dan orang-orang yang dulu pindah ke warung Mas Sodik, kini kembali. Pak, nasi gorengnya kok beda ya? Harumnya nyegrap. Rasanya nempel. Pak Ramelan hanya tersenyum. Tapi dalam dadanya, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak tahu apakah itu rasa bangga atau rasa takut. Karena di ujung suara pelanggan yang tertawa, ada suara lain yang pelan tapi jelas. Suara tawa kecil dari dalam wajan. Seperti seseorang sedang ikut memasak dari balik dunia yang lain. Setiap malam setelah ritual itu, gerobak Pak Ramelan tak pernah sepi.
Pelanggan berdatangan seperti semut mengerubungi tumpahan gula. Tak peduli hujan atau angin malam, kursi plastik di pinggir jalan selalu penuh. Bahkan orang dari kampung seberang mulai ikut antre. Pujian datang silih berganti. "Pak, nasi gorengnya kok kayak ada rempah yang gak pernah saya rasain sebelumnya." "Ya. Ini wangi banget, kayak bukan cuma masakan. Kayak nyantol di kepala." Pak Ramelan tersenyum, meski tak sepenuh hati. Ia hanya mengangguk dan kembali menumis, seolah tak ingin terlibat dalam percakapan panjang. Tapi tiap kali sendok besi membentur wajan, dadanya terasa sesak. Ada suara lain yang ikut bergema di telinganya. Gemericik minyak, diselingi bisikan. "Tambah darahnya sedikit lagi." Malam kelima setelah kematian Mbah Sarimah, saat memasak pesanan pelanggan terakhir, Pak Ramelan dikejutkan oleh percikan minyak yang tiba-tiba meledak, meski api kompor tidak menyentuh dasar wajan. Minyak itu mendidih sendiri, dan di permukaan wajan, ia melihat gelembung besar muncul, lalu meletus membentuk percikan merah tua. Ia terkesiap. Bau amis menyengat, seperti darah segar. Ia refleks menjauh, tapi begitu berkedip, wajan kembali seperti biasa. Hanya minyak bening dan bawang goreng. Ia menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Tapi ia tahu, sesuatu sedang berada bersamanya di situ. Sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Bu Warti juga mulai berubah. Senyumnya makin jarang. Tatapannya kosong. Ia sering duduk di dapur berjam-jam tanpa melakukan apapun, hanya menatap wajan bekas masak. Kadang ia menggumam sendiri. Kadang tertawa kecil tanpa alasan. Suatu malam, Ramelan terbangun karena mendengar suara air mendidih dari dapur. Ia turun pelan, melangkah ke arah suara itu. Saat membuka pintu dapur, ia melihat Bu Warti sedang berdiri di depan kompor, tapi apinya tidak menyala. Wajan di atasnya tetap mendidih. "Apa yang kamu masak?" tanya Ramelan pelan. Bu Warti tak menoleh. Bibirnya hanya bergerak pelan. Dia minta satu lagi. Katanya dia lapar. Ramelan membeku. Dadanya berdegup tak karuan. Ia mematikan kompor meski sebenarnya tak menyala. Ia memeluk istrinya pelan. Tubuh Bu Warti dingin. Mata istrinya perlahan berkaca-kaca. "Aku gak mau ini, Mas. Tapi aku juga gak mau balik miskin lagi." Keesokan harinya, dua pelanggan tetap warung Ramelan mengaku sakit setelah makan. Yang satu demam tinggi, yang satu lagi bermimpi didatangi wanita tua tanpa mata yang duduk di samping wajan sambil menangis. "Muka nenek-nenek itu mirip ibu kamu, Pak," kata salah satunya, gemetar. Pak Ramelan hanya diam. Tapi keringat dingin membasahi punggungnya. Di malam ke-12 sejak gerobaknya kembali ramai, Ramelan mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia sedang menumis seperti biasa. Tapi saat ia membalik nasi goreng di wajan, isinya bukan nasi, melainkan potongan tangan manusia. Di ujung gerobak, duduk Mbah Sarimah, tubuhnya terbakar, matanya kosong, mulutnya menyeringai sambil berbisik. "Aku belum kenyang. Tahun depan, istrimu." Pak Ramelan terbangun sambil menjerit. Peluh dingin menetes dari pelipis. Ia memeluk Bu Warti yang masih tidur. Tapi saat menyentuh tubuh istrinya, ia merasa tangannya melewati udara, lalu seperti menyentuh sesuatu yang dingin dan lengket. Ia menyalakan lampu. Bu Warti masih di sana. Tapi tangannya berlumur minyak hitam. Dan di lantai, bekas jejak telapak kaki yang berminyak mengarah ke dapur. Malam itu, Ramelan tak buka gerobak. Ia hanya duduk di depan rumah. Menatap gerobak yang kini terlihat seperti keranda kayu dengan lampu kecil menyala di atasnya. Sukses yang ia dambakan, kini terasa seperti perjanjian yang tak bisa dicabut. Dan ia sadar, jalan yang telah ia pilih, sedang menuntut lebih dari sekadar tumbal. Malam turun dengan sunyi yang aneh ketika Yuli tiba di depan rumah orang tuanya. Gadis 27 tahun itu baru saja pulang dari Semarang, tempat ia merantau bekerja sebagai karyawan toko pakaian. Tapi malam itu bukan pulang biasa.
Ada mimpi buruk yang memburunya 3 malam berturut-turut. Mimpi yang memaksanya kembali. Mimpi yang memperlihatkan wajah sang nenek, Mbah Sarimah, menatapnya dari dalam wajan yang mendidih. Ia berdiri cukup lama di depan rumah. Udara kampungnya terasa lebih dingin dari biasanya. Jendela tertutup rapat. Cahaya redup mengintip dari sela gorden. Dan di ujung gang, ia bisa melihat gerobak milik ayah tirinya, Pak Ramelan, berdiri dengan roda yang masih basah, seperti baru digunakan. Yuli masuk perlahan. Di dalam rumah, Bu Warti sedang duduk di lantai, rambutnya berantakan, mata menatap kosong. Di sekelilingnya ada sobekan kulit bawang yang berserakan, dan di pangkuannya ada baskom kosong. Bu Warti menoleh pelan. Senyumnya lambat, seolah ragu apakah yang berdiri di depannya itu nyata. Kamu pulang? Iya, Bu. Aku dapat mimpi. Tentang Mbah Sarimah. Tentang rumah ini. Bu Warti langsung menunduk. Tangannya gemetar memungut kulit bawang lalu memindahkannya ke baskom, meski tak ada lagi yang perlu dikupas. Yuli masuk ke kamar belakang. Tempat Mbah Sarimah dulu tidur. Tapi kini hanya ada kasur tipis, selimut kumal, dan bekas-bekas darah kering di lantai. Ia menutup hidung. Matanya membelalak. Bau amis masih melekat, padahal neneknya sudah dikuburkan berminggu-minggu lalu. Ia kembali ke ruang depan dan duduk bersila di depan ibunya. Bu, jangan bohong. Ada yang gak beres di sini. Pak Ramelan muncul dari belakang, membawa panci berisi nasi goreng mentah. Ia menatap Yuli. Wajahnya lebih tua dari terakhir kali Yuli melihatnya. Matanya cekung. Bibirnya pecah. Suaranya serak. Kamu gak usah ikut campur, Yul. Tapi Yuli menggeleng. Setiap malam, aku mimpi dapur ini mendidih. Aku lihat Mbah Sarimah. Aku lihat kalian. Aku pernah lihat kalian melakukan sesuatu di dapur waktu aku kecil. Pak Ramelan terpaku. Yuli menangis. Aku pikir itu cuma imajinasi. Tapi semua kembali. Bahkan aku ingat, waktu kecil aku sembunyi di bawah meja. Aku lihat kain putih. Kalian bakar foto. Kalian nyebut nama aneh. Kalian masak wajan yang gak ada apinya. Bu Warti menangis diam-diam. Tubuhnya gemetar. Kamu masih kecil waktu itu, bisiknya. Harusnya kamu gak lihat. Tapi aku lihat, Bu, bentak Yuli. Kalian mulai semua ini dari dulu, kan? Bahkan sebelum gerobak itu ada. Aku tahu aku bukan anak kandung ayah. Tapi aku tetap bagian dari rumah ini. Dan aku gak akan diam lihat kalian jual darah buat nasi goreng. Pak Ramelan menunduk. Ibu kamu dulu yang pertama kali usul, katanya pelan. Waktu ekonomi hancur, waktu aku cuma tukang cat yang gajinya dibayar 2 minggu sekali. Dia bilang, kita gak bisa hidup dengan doa saja. Yuli menatap gerobak di luar rumah, lalu kembali pada wajah kedua orang tuanya. Dalam hatinya berkecamuk rasa marah, jijik, sekaligus kasihan. Ia tahu, orang tuanya bukan orang jahat. Tapi mereka telah menyerah terlalu dalam pada keputusasaan. Malam itu, Yuli tidur dengan gelisah. Dan seperti malam-malam sebelumnya, mimpi itu kembali. Ia berada di dapur. Wajan besar mendidih sendiri. Dari dalamnya muncul wajah Mbah Sarimah yang meleleh. Dan di belakangnya berdiri sosok hitam tinggi besar dengan suara menggelegar. Anaknya sudah pulang. Waktunya diwariskan. Yuli terbangun sambil menjerit. Napasnya memburu. Tubuhnya dingin. Dan dari jendela dapur, ia melihat panci besar di atas kompor menyala. Padahal tak ada satupun orang yang memasak malam itu. Pagi harinya, Yuli berjalan ke pekarangan belakang, menuju sumur tua yang dulunya dipakai Mbah Sarimah untuk menimba air. Sumur itu kini ditutupi seng karatan, nyaris tak terjamah. Tapi semalam, dalam mimpinya, ia melihat sumur itu bercahaya merah, dan suara Mbah Sarimah terdengar jelas dari dalamnya. Yuli, darahmu harus kembali ke wajan itu.
Dengan hati-hati, Yuli membuka seng penutup. Bau anyir langsung menyeruak, padahal airnya terlihat jernih. Ia mengisi botol kecil dari plastik dengan air sumur itu, lalu membungkusnya dengan kain putih. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Siang harinya, ia pergi ke sebuah desa di pinggiran Tawangmangu. Di sana tinggal seorang lelaki tua bernama Kirono, yang dulu dikenal keluarganya sebagai penyembuh orang kesurupan dan penutup pesugihan. Ia mengetuk pintu gubuk bambu itu dengan ragu. Tapi Kirono sudah berdiri di ambang pintu sebelum Yuli sempat berbicara. "Aku sudah nunggu kamu, Le," katanya, meski Yuli perempuan. "Kamu anak dari darah yang ditagih janji lama." Yuli tersentak. Kirono mempersilakan masuk. Ruangan dalamnya penuh dengan bau dupa dan daun-daun kering. Di tengah ruangan tergantung cermin tua dan sebilah keris tertancap di batang pisang. "Kamu gak bisa lari, tapi kamu bisa memutus." Yuli duduk bersila. "Apa yang harus aku lakukan?" Kirono menatap matanya lama. "Kamu harus kembali ke dapur itu. Bawa air sumur pertama. Ambil segenggam tanah dari kubur Mbah Sarimah. Dan teteskan darahmu sendiri ke wajan yang pertama kali mendidih." Yuli menahan napas. "Kenapa darah saya?" "Karena kamu yang ditagih, bukan orang tuamu. Perjanjian itu turun ke darah keturunan." Yuli menggenggam kalung tua milik neneknya. "Kalau saya gagal, dia akan ambil tubuhmu, jiwamu, dan warung itu akan hidup selamanya, dipenuhi piring-piring dari dunia lain." Malam harinya, Yuli kembali ke rumah membawa semua yang diminta. Ia menunggu jam 2 dini hari, saat suara dunia mulai menipis dan batas antara manusia dan makhluk halus melemah. Di dapur, lampu tak menyala, tapi wajan besar di atas kompor sudah mengepul. Yuli berdiri di ambang pintu. Bibirnya bergetar, tapi kakinya mantap. Ia melangkah masuk, membuka tutup wajan, dan menyiramkan air sumur ke dalamnya. Seketika, suara mendesis keras menggema, disusul lolongan seperti anjing terluka. Lalu ia menaburkan tanah kuburan. Lampu di dapur berkedip. Angin masuk dari arah belakang. Dinding bergetar seperti akan runtuh. Kemudian, suara itu muncul. "Jangan, kamu darahku. Kamu yang harus lanjutkan." Dari bayangan sudut dapur, sosok Bu Warti muncul. Tapi wajahnya rusak. Sebagian kulitnya melepuh. Matanya hitam tanpa bola mata. Mulutnya sobek sampai ke telinga. "Kamu anakku, Yuli. Jangan lawan perjanjian ini. Ibu sayang kamu." Yuli menggigit bibirnya. Ia mengambil jarum kecil dari saku, menusuk jari telunjuknya, dan meneteskan darahnya ke tengah wajan mendidih. Seketika itu juga, api biru menyala dari bawah wajan. Wajan itu melompat seolah ditendang dari bawah. Tutupnya mental ke langit-langit dan pecah. Dari dalamnya keluar kabut hitam dan suara jeritan perempuan tua yang tak menyerupai manusia. Sosok Bu Warti menjerit dan tubuhnya mencair seperti lilin terbakar, menyebar ke lantai sebagai lumpur hitam berbau busuk. Yuli terjatuh ke belakang. Tapi ia sempat melihat sesuatu. Wajah Mbah Sarimah muncul sebentar di permukaan minyak, tersenyum, lalu lenyap perlahan. Tiba-tiba, semua jadi senyap. Wajan dingin. Api padam. Tak ada lagi suara. Tak ada lagi bayangan. Hanya Yuli, tergeletak sendiri di dapur, dengan tubuh bergetar dan jari berlumur darah. Esok harinya, warga menemukan dapur rumah Pak Ramelan terbakar habis. Dindingnya menghitam. Panci meleleh. Tapi anehnya, bagian ruang tamu dan kamar tidak terbakar sama sekali. Seperti api hanya menyasar satu titik, wajan. Pak Ramelan ditemukan duduk di pojok rumah, tubuhnya kurus, matanya kosong. Ia tak berbicara. Hanya menggenggam foto lama istrinya dan bergumam pelan. Darahnya udah dibayar. Sudah 2 minggu sejak kebakaran aneh di rumah Pak Ramelan. Sejak malam itu, gerobak nasi goreng yang dulu selalu ramai kini dibiarkan teronggok di halaman rumah. Ket kayunya mengelupas,
bannya kempis, dan wajan besar di atasnya telah retak membelah dua. Warga tak ada yang berani menyentuh, apalagi mendekat. Bahkan anak-anak kecil yang biasa bermain di depan rumah itu, kini memilih menyeberang ke jalan seberang setiap kali lewat. Pak Ramelan tak pernah lagi berjualan. Ia hanya duduk setiap hari di kursi bambu tua di teras rumah. Matanya menatap kosong ke arah gerobak, bibirnya kadang bergetar, kadang tersenyum sendiri. Setiap malam, suara tangis lirih terdengar dari dalam rumah, bukan tangis yang meraung, tapi seperti sedih yang terlalu dalam, yang sudah tak tahu harus keluar lewat mana selain menjadi erangan pelan dari tenggorokan yang lelah. Yuli masih tinggal di rumah itu, tapi ia tak pernah menyentuh dapur. Ia tidur di ruang depan, memeluk kalung peninggalan Mbah Sarimah. Setiap malam Jumat Kliwon, bau gosong kembali menyeruak dari balik jendela dapur. Kadang terdengar suara wajan yang bergetar sendiri, kadang suara minyak mendidih tanpa api. Namun Yuli tahu, itu hanya sisa. Hanya bayangan dari kutukan yang belum sepenuhnya pergi. Karena warisan itu tidak benar-benar hilang. Satu malam, seorang lelaki asing datang dari kota. Ia wartawan lokal yang pernah dengar kisah gerobak nasi goreng di Pasar Juet yang dulunya viral karena rasanya yang bikin ketagihan. Ia mengetuk pintu rumah, menanyakan apakah benar Pak Ramelan pemilik gerobak itu. Pak Ramelan menoleh perlahan. Senyumnya tipis. Dulu, iya. Sekarang, bukan siapa-siapa. Lelaki itu bertanya, "Kenapa berhenti, Pak? Bukannya dulu laris?" Pak Ramelan menjawab pelan, "Karena nasi goreng itu bukan untuk manusia." Lelaki itu tertawa kecil, mengira Pak Ramelan sedang bercanda. Tapi saat ia melihat mata tua itu, kosong, cekung, seolah menyimpan ribuan tangisan, tawa itu langsung lenyap. Malam itu, Yuli duduk di beranda. Bulan menggantung redup. Ia menatap gerobak ayahnya yang tak pernah dipindah. Dalam pikirannya, masih terngiang suara terakhir ibunya sebelum menghilang dalam kobaran api wajan. "Kamu anakku, warung ini kamu yang jaga." Tapi Yuli tidak menjaganya. Ia membiarkannya terbakar. Membiarkannya mati. Namun sejak malam itu, setiap Jumat Kliwon, seseorang, entah siapa, selalu meletakkan satu piring nasi goreng di depan pintu rumah. Nasinya hangat, minyaknya wangi. Tapi di atas nasi itu, selalu ada satu potongan kecil daging berwarna merah kehitaman, yang masih berdenyut pelan seperti jantung bayi yang belum lengkap terbentuk. Yuli tak pernah menyentuhnya. Ia hanya berdiri di balik pintu, menangis tanpa suara, memeluk dirinya sendiri. Dan ketika pagi tiba, piring itu sudah hilang. Entah dimakan siapa. Gerobak itu kini tak sekadar simbol kegigihan. Bagi warga sekitar, ia adalah gerbang. Gerbang menuju harga yang terlalu mahal untuk dibayar, hanya demi rasa nasi goreng yang tak bisa dilupakan. Itulah akhir dari kisah gerobak nasi goreng Pak Ramelan. Sebuah cerita tentang kerakusan, darah, dan warisan kutukan yang tak bisa ditebus dengan penyesalan. Karena dalam dunia pesugihan, yang kamu beri, pasti akan kembali ditagih, dengan bunga yang tak pernah bisa kau perkirakan. Tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari kisah ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan video ini agar jadi pengingat bagi yang lain. Sampai jumpa di kisah kelam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.